Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi pemrograman visual, yaitu tentang aplikasi konsep atau tipe MDI atau singkatan dari Multiple Document Interface. Nah, sebelum kita mulai praktek membuat aplikasi MDI, kita akan lihat dulu apa definisi atau pengertian dari MDI tersebut. Nah, aplikasi MDI ini yaitu tipe atau konsep aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan banyak dokumen dengan membuka lebih dari satu dokumen dalam satu waktu sekaligus. Nah, aplikasi MDI ini juga bertindak sebagai hubungan induk dan anak dalam sebuah form. Jadi artinya ada sebuah form induk atau form utama. Nah, kemudian di dalam form utama itu ditampilkan form anak-anaknya. Nah, baik, demikian sekilas pengertian aplikasi MDI. Berikutnya kita akan coba langsung praktekkan untuk membuat aplikasi MDI. Oke, silakan kita buka Apache NetBeans IDE-nya. Nah, silakan langsung kita buat project baru, yaitu dari menu File, kemudian klik New Project. Kemudian seperti biasa kategorisnya pilih Java with N, kemudian projectnya kita pilih Java Application, klik tombol Next, kemudian berikan nama sebagaimana project yang pernah kita buat pada tipe SDI sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa, tapi kali ini kita akan tambahkan dengan kata MDI di belakangnya, ya. Jadi untuk menandakan bahwa ini adalah project MDI, pastikan create main class-nya ter-uncheck ya, atau dikosongkan tanda centangnya ya, karena kita akan membuat kelas sendiri ya, tanpa kelas otomatis yang dibuat oleh NetBeans. Oke, kalau sudah kemudian langsung klik tombol finish. Nah, baik, projectnya sudah dibuat. Kita lihat dalam window project sudah tampil nama projectnya, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa MDI. Ya, kita coba lihat hierarkinya. Oke, source package-nya sudah ada. Oke, kalau sudah langsung kita buat form utama, yaitu form induk MDI-nya ya. Cara membuat formnya seperti biasa, klik kanan di nama project, kemudian pilih new, kemudian pilih MDI Application Sample Form. Ada MDI Application Sample Form. Nah, belum ada. Kalau belum ada di daftar pilihan new ini, maka kita pilih pilihan other. Nah, kita harus ambil dari kategoris Swing GUI Form ya. Jadi MDI Application Sample Form itu adalah satu kelas library dari Swing GUI Form. Nah, jadi Swing GUI ini adalah kelas library dari Java ya. GUI ini sendiri adalah singkatan dari Graphical User Interface ya. Oke, kalau sudah kita pilih kategorinya, kemudian file type-nya langsung kita pilih MDI Application Sample Form ya. Silakan diklik, kemudian klik tombol next. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memberikan nama kelas atau nama form yang akan kita buat sebagai form induk tadi. Nah, seperti biasa, pola penamaan yang saya sarankan adalah sebutkan dulu nama objeknya, yaitu form, kemudian diikuti oleh fungsi dari form tersebut. Nah, karena dia sebagai form induk atau form utama, maka fungsinya sebagai form utama tempat di mana form anak-anak MDI nanti akan ditampilkan. Maka kita sebut dia adalah form utama. Baik, kalau sudah, kita langsung klik finish. Nah, form utama sudah berhasil dibuat. Bisa dilihat pada tampilan tab desainnya. Nah, inilah tampilan dari form MDI. Jadi form induk MDI itu dia langsung diberikan 3 menu utama otomatis, yaitu menu file, kemudian menu edit, dan kemudian menu help. Nah, menu-menu ini juga memiliki sub menu ya. Kita coba klik saja. Nah, ada sub menu open, save as, kemudian exit ya. Begitu juga menu edit, ada cut, copy, paste, dan delete ya. Kemudian help, ada content dan about ya.
Nah, ini secara otomatis formatnya memang dibuat seperti ini. Tapi kalau nanti kita tidak pakai, kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, atau kita mengganti namanya, misalnya help ini kita ganti namanya menjadi bantuan ya. Kita alihkan ke bahasa Indonesia misalnya, kita klik kanan, kemudian edit text. Kita ganti menjadi bantuan. Ya. Nah, kemudian menu di bawahnya bisa juga kita ganti atau kita hapus. Nah, misal konten ini kita tidak pakai, kita coba hapus ya. Sebelumnya pastikan diklik dulu pada menu tersebut ya, pada baris menu tersebut, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, itu untuk menghapus submenu yang tidak kita pakai. Kemudian pada submenu about kita akan ganti menjadi tentang sistem ya. Jadi ini juga submenu ini akan kita aktifkan nanti. Untuk ketika diklik dia akan menampilkan satu message dialog tentang sistem yang kita buat ini. Oke, kalau sudah langsung enter. Nah, kemudian kita beralih ke menu file. Nah, menu file ini menu yang akan kita pakai untuk menampilkan form anak dari MDI, yaitu form data mahasiswa. Oke. Nah, jadi kita akan pakai menu yang pertama saja, submenu yang pertama yaitu open ya. Jadi open ini kita akan ganti namanya menjadi form data mahasiswa. Jadi maksudnya ketika submenu ini diklik, dia akan menampilkan form data mahasiswa yang akan kita buat kemudian. Kemudian menu di bawahnya kita akan pakai sebagai menu untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi data mahasiswa yang sudah diinput melalui form data mahasiswa nanti akan ditampilkan pada form lain yang diberi nama form tampil data mahasiswa. Nah, untuk memanggil form anak yang bernama form tampil data mahasiswa tersebut, kita akan pakai submenu ini. Oke. Nah, kita ganti namanya menjadi tampil data mahasiswa. Nah, kemudian yang di bawah ini menu save as kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Kemudian exit kita ganti menjadi bahasa Indonesia, kita ganti menjadi keluar. Nah, untuk melengkapi submenu ini kita akan tambahkan satu garis ya di atas submenu keluar atau di bawah submenu tampil data mahasiswa. Nah, untuk memasukkan garis di antara submenu tersebut, kita coba klik kanan di menu file, di menu utamanya, kemudian kita pilih add from palette ya, kemudian kita pilih separator. Nah, garisnya akan tampil di paling bawah, tapi kita bisa pindahkan ke atas dengan cara klik kanan di garis tersebut, pastikan pointer mouse-nya kena di garis yang kita masukkan tadi, kemudian pilih move up. Nah, dia akan pindah ke atas. Begitulah cara memasukkan garis ke dalam submenu ya. Nah, kemudian menu edit. Nah, ini kita tidak pakai, jadi sementara kita hapus saja. Kita klik kanan kemudian delete. Jadi ada dua menu utama yang nanti akan tampil pada form NDI utama, yaitu menu file kemudian menu bantuan. Nah, baik, setelah kita mendesain menu, kemudian kita akan coba jalankan form utama yang baru saja kita buat tersebut. Dari toolbar, klik tombol segitiga berwarna hijau. Kemudian jika tampil run project, kemudian meminta select the main class, langsung terpilih form utama, ya langsung klik OK. Nah, baik, formnya sudah tampil, ya inilah tampilan form MDI ya, jadi form induknya seperti ini. Nah, oke, jadi dari sini nanti kita akan memanggil ya, dari tampilan submenu ini kita akan memanggil form data mahasiswa, kemudian satu form lagi, form tampil data mahasiswa ya. Oke, baik, kita langsung buat form selanjutnya, yaitu form anak dari MDI tersebut. Oke, caranya sama, klik kanan pada project. Oke, kemudian pilih J internal frame form ya. Kalau tidak ada, maka seperti yang tadi kita lakukan, pilih other, kemudian pilih swing GUI form, kemudian pilih
JInternalFrameForm. Nah, inilah nama dari kelas untuk membuat form anak MDI, yaitu JInternalFrame ini ya. Oke, pilih, kemudian langsung klik next. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memberikan nama untuk kelas atau form anak tersebut. Kita beri nama form data mahasiswa. Karena form ini akan kita pakai untuk menginput data mahasiswa dalam sistem informasi mahasiswa ini. Oke, langsung klik finish. Nah, sudah tampil. Nah, perlu diperhatikan ada perbedaan antara tampilan form anak MDI ini dengan form utamanya ya. Di mana form utama itu ada langsung dibuatkan menunya ya. Kemudian form anak ini tampilan seperti form biasa, pada sama persis seperti sebagaimana kita membuat aplikasi model SDI sebelumnya ya. Oke, baik, kalau sudah tampil seperti ini langsung kita desain ya. Yang pertama yaitu kita ambil label dari palet ya, kita buat label pertama yaitu nama, untuk mengambil nama mahasiswa, kemudian diikuti oleh text field ya, yaitu text field nama ya. Oke, kita klik kanan untuk mengosongkan isinya ya. Kemudian label berikutnya yaitu untuk NIM ya, nomor induk mahasiswa, kemudian diikuti lagi oleh text field yang akan kita pakai untuk mengisi nama mengisi nomor induk mahasiswa nanti ya. Kemudian yang berikutnya yaitu label untuk kelas ya. Nah, untuk kelas khusus ini kita pakai combo box karena dia berupa pilihan, jadi tidak diketik manual ya. Kemudian langsung kita ganti isinya ya melalui properties, kemudian model, kemudian kita ganti isinya. Nah, seperti pada form SDI yang sebelumnya, isinya kita ganti menjadi unit A, B, C, D ya sampai F. Ya, oke, kita klik OK, kemudian close lagi. Ya, sudah. Kemudian yang terakhir kita masukkan dua tombol. Ya, dua tombol. Yang pertama yaitu tombol OK, kemudian tombol tutup. Ya, ini gunanya untuk menutup form. Oke, baik. Ukuran formnya kita sesuaikan. Nah, baik ya, jangan lupa kita berikan judul untuk formnya sebagaimana pada form SDI yang pada video sebelumnya. Kita klik kanan pada form atau pada title bar bisa juga, atau cara lain sebagaimana kita lakukan pada video pembuatan form SDI pada internal frame seperti ini. Klik kanan kemudian properties. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, kemudian kita berikan judul pada atribut title, yaitu form data mahasiswa. Klik close. Oke, baik. Kemudian pada form utama juga kita berikan judul ya, yaitu kita menuju window navigator, kita pilih form utamanya yaitu JFrame ini, klik kanan kemudian properties. Nah, juga kita berikan judul title, kemudian diisi sistem informasi mahasiswa. Agar form utama ini tampil di tengah layar begitu ia dijalankan, maka pilih tab kode, kemudian generate center. Jangan lupa dicek, kemudian klik tombol close. Oke, baik. Nah, sudah, berarti sudah ada dua form yang kita buat. Yang pertama form induknya yaitu form utama, kemudian yang kedua adalah form data mahasiswa. Oke. Oke, kita aktifkan dengan cara double klik dari window project ya. Nah, kemudian kita akan coba masukkan kode dulu ya untuk tombol tutup ini. Nah, jangan lupa kita berikan dulu nama variabelnya tombol tutup ya, di double klik saja. Nah, kita buat kode agar ketika tombol tersebut diklik maka form akan menutup. Ya, kode untuk menutup form yaitu this, kemudian titik, kemudian dispose.
Ya. Oke, kalau sudah terpilih dispose langsung enter. Ya, sudah. Nah, kemudian kita akan berikan kode untuk memanggil form data mahasiswa ini, ya. Untuk memanggil form data mahasiswa ini dari form utama, yaitu ketika submenu file kemudian form data mahasiswa ini diklik, akan tampil form data mahasiswa, ya. Oke, kita langsung berikan kodenya melalui klik kanan, kemudian pilih event, kemudian action, kemudian pilih action perform. Ya. Oke, bisa langsung dari sini. Oke, enter agar dia memulai baris baru. Kemudian perintah untuk memanggil form anak melalui form utama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus sebutkan dulu nama form anak yang akan dipanggil, yaitu form data mahasiswa. Nah, perhatikan cara pengetikannya, ini harus sama persis huruf besar huruf kecilnya. Dengan kata lain, ia bersifat case sensitif, ya. Jadi, bagaimana cara mengetahui nama form yang akan dipanggil tersebut? Yaitu saat kita membuat kelas form anak tadi, ya. Jadi, saat kita diminta mengisi nama kelas dari form anak atau J internal frame form tadi, yaitu form data mahasiswa. Nah, seperti pada yang bisa kita lihat pada window project di sebelah kiri, ya. Jadi harus sama persis namanya seperti ini. Oke, kalau sudah spasi, kemudian setelah kita menyebut nama dari form anak tersebut, maka kita berikan nama panggilan. Jadi artinya kita sebut dulu nama lengkapnya, kemudian kita berikan nama panggilan untuk form tersebut. Nah, saran saya berikan nama panggilan singkatan saja. Misalnya FRM-MHS. Nah, nama panggilan ini terserah kita sebenarnya, ya, hanya untuk identifikasi saja. Kemudian spasi, kemudian sama dengan. Nah, sama dengan, kemudian ketikkan perintah new, kemudian sebutkan lagi nama lengkap dari form anak yang akan dipanggil, yaitu form data mahasiswa. Oke, buka kurung, tutup kurung, kemudian jangan lupa ditutup dengan titik koma, ya. Nah, ini cara membacanya, artinya kita memanggil sebuah form anak yang bernama lengkap form data mahasiswa dengan nama panggilan FRM-MHS. Kemudian ia adalah berupa form data mahasiswa yang baru, begitu, ya. Oke, kemudian enter. Baris berikutnya yaitu setelah dia dipanggil, maka kita masukkan form anak tersebut ke dalam tempat penampungan sementara, yaitu kita kembali ke desain sebentar, ya, yaitu ke dalam area ini. Ini adalah area pada form utama di mana form anak akan ditampilkan. Area ini disebut dengan nama desktop pane. Nah, nama itu bisa dilihat pada window navigator di bawah, di mana begitu kita klik ini dia langsung terpilih, terseleksi, yaitu desktop pane, ya. Jadi inilah namanya desktop pane. Nah, maka di sini kita ketikkan desktop pane. Sekali lagi, nama di sini bersifat case sensitif, artinya huruf besar huruf kecil harus sama persis. Oke, kemudian diikuti tanda titik. Tunggu sebentar sampai daftar perintah untuk desktop pane tersebut tampil, kemudian pilih add. Nah, oke, sudah terpilih yang paling atas komponen, ya, add. Nah, kemudian sebutkan nama form yang akan dimasukkan ke dalam desktop pane tersebut, yaitu nama panggilannya. Nah, nama panggilan dari form data mahasiswa tadi adalah FRM-MHS. Oke, setelah tutup kurung jangan lupa ditutup dengan titik koma. Ya, ini adalah statement wajib pada bahasa pemrograman Java, di mana setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Oke, kemudian enter. Nah, setelah tadi pada baris pertama kita memanggil form tersebut, kemudian setelah dipanggil dia dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara atau tempat form itu akan ditampilkan, yaitu desktop pane. Kemudian baris ketiga barulah form tersebut ditampilkan.
Nah, untuk menampilkan form, perintahnya adalah sebutkan dulu nama panggilan form tersebut, yaitu frmmhs, kemudian diikuti tanda titik. Nah, perintah untuk menampilkan form anak dari MDI adalah set visible, V-nya huruf besar, oke, set visible ya, langsung enter, kemudian parameter yang di dalam kurung diganti dengan kata true ya. Ini artinya visibility dari form MHS ini akan diset menjadi true atau dia artinya bisa dilihat. Nah, oke, baik. Sampai di situ 3 baris ini sudah selesai ya, yaitu perintah untuk menampilkan form anak melalui form induk dari MDI. Oke, baik, kita akan uji apakah perintah ini sudah berhasil untuk menampilkan form anak. Kita akan lihat. Kita jalankan programnya dengan cara klik pada toolbar, tombol hijau segitiga. Oke, kita lihat. Nah, form utamanya sudah langsung tampil di tengah layar. Kemudian juga sudah ada titel ya, judulnya yaitu Sistem Informasi Mahasiswa. Kemudian 2 menu yang tadi kita buat yaitu File dan Bantuan. Oke, kita akan coba akses menu File. Kemudian kita klik submenu form data mahasiswa yang baru kita buat kodenya untuk memanggil form data mahasiswa. Oke, kita coba klik. Nah, sudah tampil ya. Oke, kita coba maximize. Nah, baik, inilah tampilan dari form data mahasiswa yang kita panggil melalui form induknya, yaitu form utama tadi ya. Jadi melalui submenu form data mahasiswa. Oke, baik. Kemudian kita coba tutup. Kemudian kita tutup lagi. Nah, sampai di situ sudah selesai untuk memanggil form data mahasiswa ya. Kemudian satu form lagi yang akan kita buat yaitu form tampil data mahasiswa. Oke, baik. Kita mulai membuat form yang satu lagi. Seperti biasa, klik kanan pada nama project, kemudian pilih J internal frame form. Nah, perhatikan jika sebelumnya di daftar pilihan ini tidak ada J internal frame form, tapi sekarang sudah tampil. Jadi perlu sekali saja kita memilih dari other yang tadi, kemudian setelahnya kita akan melihat dia langsung tampil di daftar pilihan ini. Oke, kemudian langsung pilih J internal frame form untuk membuat form anak MDI selanjutnya. Kita beri nama form tampil data mahasiswa. Kita klik tombol finish. Nah, perlu dipahami, form tampil data mahasiswa ini adalah yang akan menampilkan tabel semua data mahasiswa yang kita isikan melalui form data mahasiswa tadi ya. Jadi dari palet ya, dari window palet kita pilih komponen yang bernama tabel. Kita ambil, langsung kita drag and drop ke form yang kita inginkan. Ukurannya bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian pada tabel tersebut kita akan menyesuaikan kolom-kolom tabel tersebut sesuai dengan data yang akan diisi ke dalamnya, yaitu data mahasiswa. Nah, pada data mahasiswa tadi kita coba lihat di form data mahasiswa. Oke, ada 3 data mahasiswa yang akan kita tampilkan dalam tabel, yaitu data nama, kemudian data NIM, yang ketiga data kelas atau unit ya. Maka yang akan kita sesuaikan yaitu judul kolomnya akan kita buat sesuai dengan data mahasiswa tersebut, yaitu 3 kolom ya. Oke, cara mengubahnya yaitu klik kanan pada tabel tersebut, kemudian pilih tabel konten, kemudian pilih tab kolom, kemudian sesuaikan. Nah, di situ ada terlihat 4 baris. Jadi yang akan kita pakai hanya 3 baris karena kita akan pakai 3 kolom saja ya. Jadi yang titel keempat, baris keempat itu kita hapus, kita klik, kemudian klik tombol delete ya. Kemudian judul atau titel dari masing-masing kolom tersebut akan kita ubah sesuai dengan data mahasiswa yang akan kita masukkan ke dalamnya. Yang pertama yaitu bisa kita double klik di titel tersebut,
Kita ganti menjadi nama mahasiswa, enter ya. Kemudian yang kedua NIM. Oke, kemudian yang ketiga kelas. Oke, sudah. Kemudian perhatikan di sebelah kanannya ada kolom resizable ya. Ini artinya apakah kolom tersebut bisa diatur ukurannya, lebarnya maksudnya ya. Jadi kita biarkan saja. Kemudian di sebelah kanannya ada editable. Ini artinya apakah data dalam kolom tersebut boleh diubah-ubah atau dimodifikasi. Nah, kita tidak inginkan itu agar data yang ada dalam tabel itu tetap dan tidak berubah. Jadi kita uncheck. Oke, kalau sudah langsung klik tombol close. Nah, perhatikan titel pada tabel tersebut sudah berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan satu tombol, yaitu tombol tutup. Nah, ukurannya bisa kita sesuaikan, klik kanan kemudian ubah menjadi tombol tutup ya. Oke, kemudian satu lagi ya, satu tombol lagi, yaitu tombol tampil, di mana ketika tombol ini diklik nanti akan tampil data-data di dalam tabel yang ada di atasnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan memanggil form ini untuk ditampilkan, yaitu melalui menu yang ada pada form utama tadi. Yaitu kita coba buka form utama tadi, double klik pada window project form utama, kemudian kita pilih menu file. Jadi kita akan panggil form tampil data mahasiswa tersebut dari sub menu tampil data mahasiswa. Jadi ketika sub menu tampil data mahasiswa ini diklik, maka dia akan menampilkan form tampil data mahasiswa tadi. Oke, kita double klik, kita masukkan kode untuk menampilkan form tampil data mahasiswa. Oke, kita klik di sini kemudian enter agar dia memulai baris baru. Nah, cara menampilkan form tampil data mahasiswa ke dalam form induk MDI atau form utama tadi adalah sama dengan yang kita lakukan pada form data mahasiswa sebelumnya ya. Jadi yang pertama yaitu kita sebut dulu nama lengkap dari form yang akan kita panggil, yaitu form tampil data mahasiswa. Oke, kemudian diikuti oleh nama panggilannya. Oke, kita sebut saja form tampil MHS ya. Kemudian diikuti sama dengan new, kemudian disebut lagi nama lengkapnya form tampil data mahasiswa. Buka kurung tutup kurung, ditutup dengan tanda titik koma. Jadi perhatikan baris ini sama persis dengan baris yang kita ketik pada submenu form data mahasiswa tadi ya. Cuman yang membedakan adalah nama formnya dan nama panggilan form tersebut. Nah, maka kita mulai baris berikutnya, yaitu memasukkannya ke tempat penampungan sementara, yaitu desktop pane ya, namanya perhatikan harus case sensitive. Kemudian pilih perintah add ya, kemudian masukkan seperti tadi, yaitu nama panggilannya form tampil MHS. Nah, FRM tampil MHS. Nah, perhatikan pengetikan nama tersebut harus benar-benar sama persis, huruf besar, huruf kecilnya ya. Jadi bersifat case sensitive. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara, barulah baris ketiga kita akan menampilkan form tersebut. Kita ketik nama panggilannya FRM tampil MHS, diikuti tanda titik, kemudian perintah untuk menampilkan form anak di dalam form induk MDI yaitu set visible. Oke. Nah, kita ganti parameter di dalam kurungnya yaitu menjadi true. Oke, nah sampai di sini sudah selesai perintah untuk menampilkan form anak di dalam form induk MDI. Baik, jangan lupa disimpan, klik tombol save yang di atas atau tekan Ctrl S di keyboard.
Kemudian kita akan uji, kita akan jalankan program dan mencoba mengakses atau klik submenu tampil form data mahasiswa tadi. Oke, baik, sudah berjalan. Kita coba maximize. Kemudian kita akses menu file, kemudian klik tampil data mahasiswa. Nah, baik, sudah berhasil. Jadi inilah tampilan dari form anak, yaitu form tampil data mahasiswa, yaitu ada tabel dengan 3 kolom ya. Kemudian ada 2 tombol yang belum kita fungsikan ya. Kemudian kita coba akses satu lagi, yaitu form data mahasiswa tadi. Nah, perhatikan, jadi dalam satu form induk ini bisa ditampilkan lebih dari satu form ya. Jadi ada lebih dari satu form anak yang bisa ditampilkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep MDI atau MDI, yaitu kependekan dari Multiple Document Interface, di mana dalam satu waktu kita bisa memanipulasi lebih dari satu dokumen sekaligus. Baik, sampai di sini materi pemrograman visual tentang pemrograman konsep MDI, Multiple Document Interface. Kita akan lanjutkan tahap berikutnya pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.